Dikira OB bisu, ternyata pemilik gedung pencakar langit babak 1, The Disguise, Top Sang Raja. Pagi itu, Jakarta belum sepenuhnya terbangun dari tidur lelapnya. Namun denyut nadi di kawasan bisnis Sudirman telah berdetak kencang, memacu adrenalin jutaan manusia yang mengejar ambisi. Di antara hutan beton yang menjulang angkuh menantang langit, berdiri sebuah menara kaca yang paling gagah, The Grand Horizon Tower. Bangunan itu bukan sekadar gedung. Ia adalah monumen kesuksesan, sebuah istana modern setinggi 50 lantai yang memantulkan cahaya matahari pagi dengan kilau keemasan, seolah mengejek siapapun yang berjalan kaki di trotoar bawahnya dengan tatapan merendahkan. Di dalam lobi utama yang luasnya menyerupai lapangan bola itu, udara terasa dingin menusuk tulang, bukan hanya karena pendingin ruangan sentral yang disetel pada suhu terendah, melainkan karena aura keangkuhan yang menguar dari setiap sudut arsitekturnya. Lantai marmer Carrara yang didatangkan langsung dari Italia membentang putih bersih, begitu mengkilap hingga mampu memantulkan bayangan dosa-dosa manusia yang melintas di atasnya. Lampu gantung kristal Swarovski menjuntai dari langit-langit setinggi 10 meter, berpendar menyilaukan mata, menciptakan atmosfer yang meneriakkan satu kata, uang. Namun, di sudut paling tersembunyi dari kemegahan duniawi itu, terdapat sebuah kontras yang begitu tajam, sebuah noda kecil yang dianggap mengganggu pemandangan sempurna lobi bintang 5 tersebut. Seorang pria tua, yang tubuhnya mulai dimakan usia, sedang membungkuk dalam posisi yang menyedihkan. Namanya Aryo, atau setidaknya, itulah nama yang tertera pada name tag plastik murahan yang tersemat miring di saku dadanya. Ia mengenakan seragam office bau berwarna biru kusam yang ukurannya 2 nomor terlalu besar, membuat tubuh kurusnya tampak seperti tenggelam dalam kain sintetis yang kasar itu. Celana panjangnya menggantung canggung di atas mata kaki, memperlihatkan kaus kaki putih yang sudah melar dan kehilangan elastisitasnya. Di kakinya, terpasang sepatu karet hitam butut yang solnya sudah mulai lepas di bagian ujung, menganga seperti mulut ikan yang kehabisan napas. Tangan Aryo yang keriput dan dipenuhi urat-urat biru yang menonjol, menggenggam erat gagang pel kayu yang sudah lapuk. Dengan gerakan lambat dan penuh kehati-hatian, ia mencelupkan kain pel dekil itu ke dalam ember berisi air yang sudah berubah warna menjadi kelabu keruh. Aroma cairan pembersih lantai beraroma pinus murahan menguar tajam, bercampur dengan bau apek dari seragam yang mungkin belum dicuci dengan benar selama berhari-hari. Bau itu sangat kontras dengan aroma parfum mahal, Chanel, Dior, Hermes, yang ditinggalkan oleh para eksekutif muda yang mulai berdatangan memenuhi lobi. Bagi Aryo, setiap gerakan mengepel adalah sebuah perjuangan sunyi. Ia bisa merasakan engsel-engsel tulang punggungnya berderit memprotes, mengirimkan sinyal nyeri yang menjalar dari pinggang hingga ke leher. Namun, ia tidak mengeluh. Ia tidak boleh mengeluh. Di dunia sandiwara yang sedang ia mainkan ini, ia hanyalah seorang bisu. Seorang tua bangka yang tidak berguna, yang keberadaannya dianggap setara dengan tong sampah di pojok ruangan. Manusia-manusia berdasi mulai membanjiri lobi. Mereka berjalan dengan langkah tegap, dagu terangkat tinggi, dan mata yang menatap lurus ke depan, ke masa depan mereka yang gemilang. Tidak ada satupun dari mereka yang menunduk. Tidak ada satupun yang sudi melirik ke arah Aryo. Bagi mereka, Aryo adalah hantu. Ia ada, tapi tidak dianggap. Ia transparan. Seorang wanita muda dengan sepatu hak tinggi merah menyala melangkah terburu-buru sambil sibuk berbicara di telepon genggam keluaran terbaru. Hak sepatunya beradu keras dengan marmer. Tak-tak-tak, irama yang mengintimidasi. Ia nyaris menabrak bahu Aryo yang sedang memeras kain pel. Wanita itu berhenti sejenak, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk memeriksa apakah jas mahalnya menyentuh seragam dekil si tua itu. Setelah memastikan dirinya aman dari kontaminasi kemiskinan, ia mendengus kasar, lalu kembali melenggang pergi tanpa sepatah kata pun. Aryo hanya menunduk semakin dalam. Topi kumal yang dipakainya menutupi sorot matanya yang tajam. Di balik bayang-bayang topi itu, tersimpan sebuah rahasia yang nilainya melebihi total aset seluruh orang yang ada di lobi itu. Hati Aryo bergetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan gejolak ironi yang meledak-ledak di dadanya. Gedung ini, marmer ini, lampu kristal ini, bahkan perusahaan tempat wanita sombong tadi bekerja, semuanya adalah miliknya.
Ia adalah Aryo Kusuma, Sang Ticon, sang legenda hidup dunia properti yang wajahnya pernah menghiasi sampul majalah Forbes 3 tahun berturut-turut. Pria yang tanda tangannya bisa menggerakkan pasar saham Asia Tenggara. Namun hari ini, ia memilih untuk menjadi debu di bawah kaki karyawannya sendiri. Tragedi kematian istrinya setahun lalu telah mengubah segalanya. Istrinya, satu-satunya wanita yang mencintainya saat ia belum punya apa-apa, meninggal dalam kesepian karena Aryo terlalu sibuk membangun kerajaannya. Penyesalan itu menghantuinya setiap malam. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kerajaan bisnis yang ia bangun ini diisi oleh manusia-manusia yang punya hati, atau hanya kumpulan robot kapitalis yang tidak punya jiwa? Apakah integritas masih ada di gedung pencakar langit ini? Untuk itulah ia di sini, menyamar. Menanggalkan setelan jas Armani seharga ratusan juta dan menggantinya dengan seragam polyester yang gatal ini. Ia ingin melihat wajah asli perusahaannya dari sudut pandang paling bawah. Dari sudut pandang seekor semut yang siap diinjak. Dan apa yang ia temukan pagi ini sungguh meremukkan hati tuanya. Dingin. Semuanya terasa begitu dingin. Aryo kembali menggerakkan kain pelnya ke kiri dan ke kanan, menciptakan pola basah di lantai yang sebentar lagi akan kering dan dilupakan, sama seperti nasib rakyat kecil di mata para penguasa. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan perut buncit, seorang manajer senior sepertinya, sengaja menendang ember pel Aryo saat lewat, membuat sedikit air tumpah membasahi lantai yang baru saja dikeringkan. Kalau kerja yang becus, bikin sempit jalan saja, bentak pria itu tanpa menoleh. Suaranya menggema memantul di dinding-dinding kaca yang bisu. Aryo tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, membungkuk, dan mulai membersihkan tumpahan itu dengan tangan kosongnya yang gemetar. Dalam kebisuan yang ia ciptakan sendiri, batinnya berbisik pedih, merangkum seluruh rasa sakit yang ia saksikan pagi ini. Lihatlah mereka, sayang. Lihatlah kerajaan yang kita bangun dengan darah dan air mata ini. Ternyata isinya bukan emas, melainkan kesombongan yang dipoles rapi. Mereka tidak tahu bahwa tangan keriput yang memeras kain pel kotor ini adalah tangan yang sama yang membayar gaji mereka setiap bulan. Tunggu saja sebentar lagi, topeng ini akan terbuka. Suara gesekan kain pel kembali terdengar. Sret, sret, sret. Sebuah irama monoton yang menyedihkan, menjadi musik pembuka bagi drama pembalasan yang akan segera dimulai. Judul, dikira OB bisu. Ternyata pemilik gedung pencakar langit babak 2, The Encounter, pertemuan. Di ujung lorong lobi yang megah itu, terdapat deretan 6 pintu lift berlapis emas yang berdiri kokoh seperti prajurit penjaga gerbang surga. Tiba-tiba, sebuah denting halus namun tajam memecah kesunyian monoton gesekan kain pel Aryo. Ting! Suara itu terdengar begitu jernih. Sebuah lonceng pertanda kedatangan yang seketika mengubah atmosfer udara di sekitar lobi menjadi lebih berat, seolah oksigen mendadak tersedot habis oleh kehadiran sosok yang ada di balik pintu logam tersebut. Pintu lift bagian tengah perlahan terbuka, menggeser panel-panel emasnya ke samping dengan desis hidrolik yang futuristik. Dari dalam kotak besi berjalan itu, melangkah keluar seorang pria muda yang auranya memancarkan arogansi setebal tembok beton. Dialah Denny Mahendra. Di usia yang baru menginjak 28 tahun, Denny telah menduduki tahta sebagai manajer HRD yang baru. Ia adalah definisi hidup dari ambisi yang tak terkendali dan narsisme yang dipelihara dengan sempurna. Pagi itu, Denny tampil bak seorang model yang baru saja melompat keluar dari katalog mode Milan musim semi. Ia mengenakan setelan jas slim fit berwarna charcoal yang dijahit khusus oleh penjahit terbaik di kota, membalut tubuhnya yang atletis dengan presisi yang nyaris matematis. Kemeja putih di baliknya begitu licin, seakan setrika uap pun takut meninggalkan kerutan di sana. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah arloji Swiss berukuran besar dengan rantai perak yang berkilau menyilaukan setiap kali terkena sorotan lampu kristal lobi, sebuah simbol status yang berteriak lantang bahwa waktunya jauh lebih berharga daripada nyawa siapapun di gedung ini. Namun, yang paling mencolok dari seluruh penampilannya adalah apa yang ia kenakan di kakinya. Sepasang sepatu loafers kulit buaya asli berwarna coklat tua mengkilat, buatan tangan pengrajin legendaris di Florence, Italia. Sepatu itu bukan sekadar alas kaki, itu adalah mahkota yang diletakkan di tanah. Permukaannya begitu licin dan bening, memantulkan bayangan lantai marmer dengan kejernihan yang sempurna.
Setiap langkah yang diambil Denny menghasilkan bunyi tatuk-tatuk yang tegas dan berirama, sebuah mars kemenangan yang mengintimidasi siapa saja yang mendengarnya. Denny berjalan keluar lift tanpa melihat jalan di depannya. Kepalanya sedikit miring, menjepit ponsel pintar keluaran terbaru di antara bahu dan telinganya, sementara kedua tangannya sibuk merapikan dasi sutranya yang sebenarnya sudah sempurna. Ia sedang terlibat dalam pembicaraan telepon yang volumenya sengaja ia keraskan, memastikan radius 10 meter di sekitarnya tahu bahwa ia adalah orang penting yang sedang mengurus hal-hal besar. Suara baritonnya menggema memenuhi lobi, penuh dengan nada meremehkan yang kental. Ia sedang berbicara dengan bawahan di ujung telepon, atau mungkin rekan bisnis yang nasibnya sedang berada di ujung tanduk. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bagaikan pisau cukur yang siap menyayat mental lawan bicaranya. Ia tertawa pendek, tawa yang tidak menyentuh mata, tawa dingin yang menandakan kepuasan sadis atas penderitaan orang lain. Denny terus melangkah dengan dagu terangkat tinggi, matanya menatap langit-langit seolah ia sedang mencari letak singgasananya di antara awan-awan, sama sekali buta terhadap keberadaan manusia-manusia kecil yang berada di level pandangannya. Sementara itu, hanya berjarak beberapa meter dari jalur lintasan Denny, Aryo masih bergulat dengan ember pelnya yang butut. Punggung tuanya membelakangi lift, sehingga ia tidak menyadari kehadiran sang pangeran kantor yang sedang mendekat. Aryo sedang fokus pada noda kopi yang membandel di lantai, menggosoknya dengan gerakan memutar yang lambat dan penuh tenaga. Dunia Aryo saat itu hanyalah sebatas radius 1 meter persegi di sekitar embernya. Sebuah dunia kecil yang sunyi dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kesombongan yang dibawa oleh Denny. Takdir, dengan selera humornya yang terkadang kejam, memutuskan untuk mempertemukan kedua kutub yang berlawanan ini dalam satu titik koordinat bencana. Denny, yang masih sibuk memaki seseorang di telepon tentang target triwulan yang meleset, mempercepat langkahnya dengan emosi yang meluap-luap. Ia berbelok tajam di tikungan pilar besar tanpa mengurangi kecepatan, layaknya mobil sport yang kehilangan kendali rem. Di saat yang bersamaan, Aryo baru saja mengangkat kain pelnya yang basah kuyup dari dalam ember, berniat memindahkannya ke sisi lain. Air keruh berwarna abu-abu kecoklatan menetes deras dari ujung-ujung sumbu kain pel itu, menciptakan genangan kecil sementara di udara sebelum jatuh kembali ke bumi. Waktu seakan melambat secara dramatis. Detik demi detik merangkak seperti siput. Ujung gagang pel kayu yang dipegang Aryo, secara tidak sengaja, sedikit menjorok ke jalur lintasan Denny. Si manajer muda yang buta arah, karena kesombongannya itu tidak sempat menghindar. Lutut mahalnya menabrak gagang kayu itu dengan benturan yang cukup keras. Bug! Denny terhuyung. Keseimbangannya goyah. Ponsel mahalnya hampir terlepas dari genggaman. Namun, bencana yang sesungguhnya bukanlah benturan itu. Akibat benturan tersebut, kain pel basah yang sedang melayang di udara terayun liar. Ujung kain yang penuh dengan air kotor bekas pel itu meluncur bebas, mengikuti hukum gravitasi, dan mendarat dengan telak tepat di atas permukaan sepatu loafers kulit buaya buatan Italia yang suci itu. Kerarat. Suara cipratan itu terdengar sangat nyaring di telinga. Lebih nyaring dari ledakan bom bagi seorang Denny Mahendra. Air keruh berbau apek, bercampur dengan sisa-sisa debu dan kotoran ribuan tapak kaki karyawan lain, kini menodai kulit coklat mengkilap yang harganya setara dengan gaji Aryo selama 3 tahun bekerja sebagai OB. Cairan menjijikan itu merembes cepat, menodai kesucian simbol status sosial Denny, bahkan memercik sedikit ke ujung celana carcoal mahalnya. Dunia seakan berhenti berputar. Lobi yang tadinya dipenuhi suara langkah kaki dan gumam percakapan, mendadak senyap. Hening. Mati. Seolah malaikat pencabut nyawa baru saja lewat dan membekukan waktu. Aryo membeku di tempatnya. Tangannya yang keriput gemetar memegang gagang pel. Jantungnya yang tua berdegup kencang, bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu jenis manusia seperti apa yang baru saja ia nodai. Ia bisa merasakan hawa panas kemarahan yang mulai menguar dari punggung pria muda di hadapannya. Perlahan, sangat perlahan seperti adegan film horor, Denny menurunkan ponsel dari telinganya. Wajahnya yang tadi berseri-seri penuh arogansi, kini berubah warna. Merah pada menjalar dari leher hingga ke telinganya. Urat-urat di pelipisnya menonjol keluar, berdenyut mengerikan seiring dengan naiknya tekanan darah. Ia menunduk, menatap sepatunya dengan tatapan tidak percaya. Tatapan seorang raja yang baru saja diludahi oleh pengemis jalanan.
Matanya membelalak lebar, pupilnya mengecil, menyiratkan campuran antara rasa jijik yang mendalam dan amarah yang siap meledak menghancurkan segalanya. Keheningan itu mencekik. Udara terasa berat dan menyesakan. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Dan badai itu bernama Denny Mahendra. Judul, dikira OB bisu. Ternyata pemilik gedung pencakar langit babak 3, The Insult, hinaan verbal. Keheningan yang sempat membekukan lobi The Grand Horizon Tower pecah berkeping-keping, hancur lebur oleh sebuah ledakan suara yang lebih mengerikan daripada guntur di siang bolong. Itu bukanlah suara alam, melainkan raungan murka yang keluar dari kerongkongan Denny Mahendra. Sebuah proyektil verbal yang ditembakkan dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan mental siapapun yang berada di garis tembaknya. Haeha, mata lo di mana? Hah? Dasar tua bangka tidak berguna. Teriakan itu menggema, memantul liar di antara dinding-dinding marmer dan kaca, menciptakan efek gaung yang membuat telinga siapapun yang mendengarnya berdengung ngeri. Burung-burung gereja yang tadinya bertengger damai di luar jendela kaca pun seolah kaget dan terbang menjauh. Ketakutan merasakan getaran amarah yang memancar dari dalam gedung. Denny menatap sepatu kulit buayanya dengan tatapan horor yang berlebihan, seakan-akan ia baru saja melihat kakinya membusuk terkena lepra. Wajahnya yang semula klimis dan tampan kini bermetamorfosis menjadi topeng kemarahan yang buruk rupa. Kulit wajahnya memerah padam, semerah kepiting rebus, sementara urat-urat lehernya menonjol keluar seperti kabel baja yang ditarik hingga batas elastisitasnya. Hidungnya kembang kempis, menghirup oksigen dengan rakus hanya untuk mengubahnya menjadi bahan bakar makian selanjutnya. Ia mengangkat wajahnya, menatap Aryo dengan sorot mata yang bukan lagi memandang sesama manusia. Itu adalah tatapan seorang dewa yang murka kepada serangga menjijikan yang berani mengotori kuil sucinya. Jari telunjuk Denny yang lentik dan terawat kini menuding lurus ke wajah keriput Aryo, bergetar hebat menahan hasrat untuk mencekik. Lo sadar gak apa yang baru aja lo lakukan? Bentaknya lagi, volumenya naik 1 oktav lebih tinggi, nyaris memekakan telinga. Lo baru saja menghancurkan karya seni. Lo tahu harga sepatu ini? Gaji lo seumur hidup dikumpulin, ditambah jual ginjal lo yang udah tua itu, gak bakal cukup buat ganti tali sepatunya doang. Ngerti lo? Aryo, dalam perannya yang sempurna sebagai hamba sahaya yang lemah, sontak menjatuhkan gagang pelnya. Brak, suara kayu membentur lantai terdengar menyedihkan. Tubuh tuanya gemetar hebat, sebuah akting kelas dunia yang lahir dari rasa sakit batin yang sesungguhnya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan kilatan matanya di balik topi kusam. Bahunya merosot, seolah memikul beban dosa seluruh umat manusia. Dengan tangan yang sengaja dibuat gemetar tak terkendali, Aryo mengangkat kedua tangannya di depan dada. Ia mengatupkan kedua telapak tangannya, lalu menggerakkannya dengan bahasa isyarat yang patah-patah, menyentuh dahi, lalu dada, lalu membungkuk. Maaf. Saya minta maaf. Saya tidak sengaja. Gerakan bisu itu, bukannya meredakan amarah Denny, justru menyiramkan bensin ke dalam kobaran api egonya. Melihat lawannya tidak membalas dengan kata-kata, Denny merasa semakin di atas angin, namun sekaligus semakin terhina. Ia merasa diabaikan. Ia merasa tidak didengar. Bagi narsistik seperti Denny, kebisuan adalah bentuk perlawanan yang paling menyebalkan. Ia melangkah maju 1 langkah, menginvasi ruang pribadi Aryo, memaksakan dominasinya dengan aroma parfum mahalnya yang kini terasa mencekik dan beracun. Oh, hebat. Luar biasa. Desis Denny dengan nada sarkasme yang begitu kental hingga rasanya bisa dijilat di udara. Ia tertawa pendek. Tawa kering yang tidak mengandung setetes pun rasa humor. Udah miskin, dekil, bau tanah, bisu pula? HRD mana yang otaknya korslet sampai merekrut sampah cacat kayak gini di kantor elit gue? Ini gedung pencakar langit, bukan panti sosial. Kata-kata itu meluncur deras. Setiap suku katanya adalah anak panah beracun yang ditargetkan langsung ke jantung harga diri. Para karyawan lain yang berada di lobi, sekretaris, staf admin, hingga security, hanya bisa mematung. Mereka berdiri melingkar dalam radius aman, menjadi penonton pasif dari sebuah eksekusi moral. Tidak ada yang berani melangkah maju.
Ketakutan akan kehilangan pekerjaan membuat mereka memilih menjadi pengecut. Mereka menunduk, pura-pura melihat ponsel, atau memalingkan wajah, namun telinga mereka tetap terpasang tajam, menyerap setiap drama yang terjadi sebagai bahan gosip makan siang nanti. Lobi yang megah itu kini terasa seperti Koloseum Romawi, di mana Denny adalah singa yang lapar dan Aryo adalah budak yang tak berdaya. Denny menatap jijik ke arah tangan Aryo yang masih mencoba memberikan isyarat maaf. Ia menepis udara di depannya seolah mengusir lalat. Rasa jijiknya begitu total. Seakan keberadaan Aryo di sana telah mencemari oksigen yang ia hirup. Ia merasa terhina harus berinteraksi dengan makhluk yang ia anggap berada di dasar rantai makanan evolusi korporat. Gak usah pakai kode-kode tangan gembel lo itu. Gue gak ngerti bahasa orang gagal. Hardik Denny kejam. Ia kemudian menunduk lagi, melihat noda air yang mulai mengering di kulit sepatunya, meninggalkan bercak putih samar yang merusak kesempurnaan kilapnya. Pemandangan itu membuatnya nyaris gila. Dengar baik-baik, Pak Tua, ucap Denny dengan nada rendah yang jauh lebih menakutkan daripada teriakannya tadi. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Aryo, berbisik dengan desis ular berbisa. Lo itu kuman. Lo itu virus di gedung ini. Lo bikin pemandangan kantor gue jadi kumuh. Gue bisa aja panggil security buat seret lo keluar sekarang juga. Buang lo ke selokan tempat asal lo. Tapi itu terlalu enak buat lo. Aryo masih diam mematung. Di balik dadanya yang bergemuruh, hatinya menangis pedih. Bukan karena hinaan itu, melainkan karena kesadaran betapa rusaknya moral manusia yang ia gaji. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu kejam kepada orang tua yang tak berdaya? Apakah harta dan jabatan benar-benar mampu mencabut akar kemanusiaan dari hati seseorang? Aryo mencengkram celana bahannya yang longgar, menahan diri untuk tidak menegakkan punggung dan menampar wajah mulus di depannya itu dengan tumpukan saham mayoritas. Belum saatnya, batinnya berbisik. Biarkan dia menari di atas kuburannya sendiri sedikit lagi. Denny mundur selangkah, kembali menegakkan badannya, membetulkan letak dasinya yang sedikit miring akibat ledakan emosinya tadi. Ia memandang berkeliling, mencari validasi dari penonton bisu di sekitarnya, seolah ingin berkata, "Lihat, aku berhak marah, kan? Dia merusak barang mahalku." Namun yang ia dapatkan hanyalah kesunyian yang mencekam. Dengan sisa-sisa amarah yang masih membara di ujung matanya, Denny memberikan vonis sementara. Ia menunjuk wajah Aryo sekali lagi. Kali ini ujung telunjuknya nyaris menyentuh hidung si tua itu. "Jangan harap lo bisa lolos gitu aja. Urusan kita belum kelar," ancamnya dingin. "Gue ada rapat penting sekarang. Tapi nanti, gue bakal bikin lo nyesel pernah dilahirin dengan tangan gemetar itu. Camkan itu." Kata-kata terakhir itu menggantung di udara, berat dan menyesakan, seperti awan mendung yang siap menumpahkan badai yang lebih besar. Aryo tetap menunduk, menerima semua muntahan kata-kata kotor itu dengan ketabahan seorang pertapa. Di matanya, Denny bukan lagi seorang manajer, melainkan seorang anak kecil tersesat yang sedang menggali lubang kehancurannya sendiri, semakin dalam, semakin gelap. Dan di tengah badai hinaan yang memporak-porandakan harga diri itu, lobi yang dingin itu semakin terasa beku. Tidak ada satupun tangan yang terulur. Tidak ada satupun suara yang membela. Dunia seakan membenarkan bahwa yang kuat berhak menginjak yang lemah, dan yang kaya berhak meludah di wajah yang miskin. Hingga, sebuah langkah kaki kecil terdengar mendekat. Judul, dikira OB Bisu, ternyata pemilik gedung pencakar langit babak 4, The Helper, Malaikat. Gema bentakan Denny Mahendra masih berputar-putar di udara lobi bagaikan asap mesiu pasca perang, meninggalkan residu ketakutan yang mencekik leher setiap orang yang menyaksikannya. Di tengah arena gladiator marmer itu, Pak Aryo berdiri sendirian, sebuah pulau kesepian di tengah lautan ketidakpedulian. Tubuh tuanya yang ringkih tampak semakin mengecil. Bahunya merosot menahan beban penghinaan yang baru saja ditimpakan ke atas kepalanya. Ia seperti pohon tua yang nyaris tumbang diterjang angin ribut, menunggu eksekusi terakhir yang tak kunjung datang. Denny masih berdiri di sana dengan dada membusung, menikmati momen dominasinya, menanti apakah ada satu jiwa pun yang berani menentang titahnya.
Matanya menyapu kerumunan karyawan yang mematung, menantang siapa saja untuk bersuara. Namun, hening adalah satu-satunya jawaban. Keheningan yang memalukan, bukti matinya nurani di gedung pencakar langit itu. Namun, hukum alam semesta selalu bekerja dengan cara yang misterius. Di mana ada kegelapan pekat, cahaya sekecil apapun akan terlihat paling terang. Dari balik kerumunan staf administrasi yang berbisik-bisik ketakutan, terdengar suara langkah kaki yang berbeda. Bukan bunyi tak-tak tegas dari hak sepatu mahal, bukan pula seretan malas sepatu karet. Itu adalah langkah kaki yang ringan, cepat, dan terdengar agak canggung. Langkah kaki seseorang yang terbiasa berlari mengejar bus kota, langkah kaki kaum pekerja keras yang tak punya waktu untuk berjalan santai. Seorang gadis muda menerobos barikade manusia-manusia pengecut itu. Namanya Sari. Usianya baru menginjak 22 tahun. Seorang anak magang di divisi arsip yang keberadaannya seringkali dianggap setara dengan mesin fotokopi di pojok ruangan. Dibutuhkan tapi tak pernah dihargai. Penampilannya adalah antitesis sempurna dari segala kemewahan The Grand Horizon Tower. Kemeja putih yang ia kenakan bukanlah sutra licin seperti milik para sekretaris direksi, melainkan katun murah yang warnanya sudah mulai memudar menjadi putih kekuningan, akibat terlalu sering dicuci dan dijemur di bawah terik matahari perkampungan padat. Di bagian kerahnya, terlihat sedikit serabut benang yang lepas, tanda bahwa baju itu sudah setia menemaninya sejak masa kuliah. Rok hitamnya panjang dan sederhana, membalut tubuh kurusnya yang mungkin sering melewatkan makan siang demi menghemat ongkos pulang. Wajah Sari tidak dipoles make-up tebal. Tidak ada lipstik merah menyala, atau bedak mahal yang menutupi pori-porinya. Wajah itu polos, pucat karena kelelahan, namun memiliki sepasang mata yang bersinar luar biasa jernih. Mata itu bukan mata seorang predator korporat. Itu adalah mata seekor rusa yang lembut, mata yang belum terkontaminasi oleh kekejaman ambisi duniawi. Dan saat ini, mata itu basah, tergenang oleh air mata simpati yang tak terbendung melihat perlakuan biadab yang diterima si bapak tua. Tanpa mempedulikan tatapan menghakimi dari ratusan pasang mata di sekelilingnya, Sari berlari kecil mendekati zona berbahaya itu. Ia tidak berjalan menuju Denny, melainkan menuju Pak Aryo. Dengan napas terengah, ia melakukan sesuatu yang membuat napas semua orang tercekat. Gadis itu menjatuhkan dirinya. Ia berlutut di atas lantai marmer yang dingin dan keras, tepat di antara sepatu mengkilap Denny dan ember pel butut Aryo. Lututnya membentur lantai dengan suara duk yang ngilu. Namun ia tidak peduli. Ia merendahkan tubuhnya, bukan untuk menyembah si penguasa lalim, melainkan untuk melayani kemanusiaan. Tangan Sari yang kecil dan kasar, tangan yang terbiasa mencuci piring dan membantu ibunya berjualan gorengan, dengan gemetar merogoh saku roknya. Ia mengeluarkan satu-satunya senjata yang ia miliki, sebuah sapu tangan kain kotak-kotak yang sudah lusuh, namun bersih dan wangi sabun cuci batangan. Dengan gerakan cepat namun penuh kehati-hatian, Sari mulai mengusap noda air kotor di sepatu kulit buaya Denny. Ia menyeka cipratan itu dengan sapu tangannya sendiri, membiarkan kain miliknya menjadi kotor demi menyelamatkan harga diri orang lain. Maafkan bapak ini, Pak Denny. Suara Sari terdengar lirih, bergetar hebat menahan tangis, namun ada ketegasan baja di dalamnya. Ia tidak berani menatap wajah Denny, fokusnya hanya pada ujung sepatu itu. Bapak ini orang baru, mungkin matanya sudah agak rabun. Tolong jangan marahi beliau, Pak. Biar saya yang bersihkan. Biar saya yang ganti ruginya kalau perlu. Pemandangan itu sungguh surreal dan menyayat hati. Seorang gadis muda miskin, berlutut membersihkan sepatu seorang manajer kaya raya yang sombong, demi membela seorang kakek tua yang bukan siapa-siapanya. Itu adalah lukisan hidup tentang pengorbanan yang begitu murni, hingga rasanya menyakitkan untuk dilihat. Denny menunduk. Matanya melotot seolah bola matanya hendak melompat keluar. Ia mundur selangkah, kaget bukan main. Bukan karena sepatunya dibersihkan, tapi karena ia merasa jijik disentuh oleh bakteri lain. Ia menatap ubun-ubun Sari dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana mungkin ada makhluk rendahan yang berani menginterupsi panggung kemarahannya? Siapa suruh lo sentuh sepatu gue? Sentak Denny,
menarik kakinya menjauh seolah baru saja dijilat anjing liar. Lo anak magang yang di gudang arsip itu kan? Ngapain lo ikut campur? Lo mau jadi pahlawan kesiangan buat si tua bangka ini? Hah? Sari tidak mundur. Ia tetap dalam posisi berlututnya, masih memegang sapu tangan yang kini bernoda coklat kotor. Ia mendongak perlahan, memberanikan diri menatap wajah bengis atasannya itu. Di mata beningnya, tidak ada tantangan pemberontakan, yang ada hanyalah permohonan tulus. "Bukan begitu, Pak," jawab Sari lembut. Suaranya mencoba menembus tebalnya tembok ego Denny. "Kasihan bapak ini, Pak. Beliau sudah tua, seumur ayah saya di kampung. Kalau bapak teriak-teriak seperti tadi, nanti jantungnya kumat. Sepatu bapak memang mahal. Tapi bapak ini manusia, Pak. Mohon belas kasihannya sedikit saja." Kalimat itu sederhana, tidak menggunakan majas tinggi atau istilah akademis. Namun efeknya seperti bom nuklir bagi ego Denny. Kalimat itu menelanjanginya di depan umum, menyatakan secara tersirat bahwa Denny lebih peduli pada kulit binatang mati, sepatunya, daripada nyawa manusia hidup. Pak Aryo, yang berdiri kaku di samping Sari, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, kehangatan. Ia menatap punggung kecil gadis yang berlutut di depannya itu dengan pandangan kabur oleh air mata yang mendesak keluar. Jantungnya bergetar hebat. Di tengah dinginnya dunia yang ia bangun, di tengah gedung pencakar langit yang penuh monster berjas mahal, ternyata masih ada sekuntum bunga Edelweiss yang tumbuh di antara bebatuan cadas. Aryo melihat tangan Sari yang merah dan kasar. Ia melihat ketulusan yang memancar dari aura gadis itu. Ini bukan penjilat yang mencari muka. Sari tidak tahu siapa Aryo. Bagi Sari, Aryo hanyalah obe tua yang bau dan menyedihkan. Dan justru itulah yang membuat tindakan Sari bernilai tak terhingga. Ia memberi tanpa berharap kembali. Ia melindungi tanpa melihat siapa yang dilindungi. Dalam hati Aryo, sebuah tekad baru mulai membara, lebih panas dari sebelumnya. Jika tadi ia hanya ingin memberi pelajaran pada Denny karena kesombongannya, kini ia punya misi baru. Ia ingin mengangkat derajat gadis ini setinggi bintang di langit. Ia ingin membuktikan pada dunia bahwa kebaikan hati masih laku di pasaran, dan ia akan menjadi investor utamanya. Denny mendengus kasar. Wajahnya merah padam karena malu yang bercampur aduk dengan amarah. Kata-kata Sari tadi, meskipun lembut, telah membuat beberapa karyawan di belakang mulai berbisik-bisik, mungkin menyadari betapa keterlaluannya sikap manajer baru mereka. Denny sadar ia kehilangan momentum. Ia tidak bisa terlihat semakin jahat dengan menendang perempuan yang sedang berlutut. Itu akan merusak citranya sebagai eksekutif profesional. Dengan gerakan kasar, Denny mengibaskan tangannya. Ia merapikan jasnya dengan agresif, berusaha memulihkan wibawanya yang retak. "Cih, drama kampungan," ludah Denny dengan nada meremehkan yang dipaksakan. Ia menatap Sari dan Aryo bergantian dengan tatapan jijik yang maksimal. "Kalian berdua memang cocok. Sama-sama gembel, sama-sama bikin sakit mata. Urusan gue sama si tua ini belum selesai. Dan lo, anak magang, berdoa aja kontrak magang lo diperpanjang setelah ini." Setelah melemparkan ancaman terakhir itu, Denny memutar tumitnya. Sepatu kulit buayanya yang kini sedikit lebih bersih berkat sapu tangan Sari, kembali beradu dengan lantai marmer. Tak, melangkah cepat menuju lift eksekutif, meninggalkan dua manusia kecil itu dalam sorotan lampu lobi yang terasa semakin terik. Kini, hanya tinggal mereka berdua, Sari dan Aryo, malaikat penolong dan rajanya yang menyamar. Sari menghela napas panjang, bahunya turun lemas seolah baru saja selesai mengangkat beban 1 ton. Perlahan, ia berbalik badan, masih dalam posisi berlutut, menghadap ke arah Aryo. Wajahnya yang pucat kini dihiasi senyuman tipis yang sangat manis, senyuman yang menenangkan, seolah berkata, semua sudah baik-baik saja. Dan saat mata mereka bertemu, saat itulah ikatan emosional yang sesungguhnya terjalin. Sebuah ikatan yang akan mengubah nasib mereka berdua selamanya. Judul, dikira OB Bisu, ternyata pemilik gedung pencakar langit babak 5,
The Bonding, ikatan. Bayangan punggung Denny Mahendra perlahan lenyap di telan pintu lift yang tertutup rapat, membawa serta aura kegelapan yang sempat menyelimuti lobi. Kerumunan karyawan yang tadi menjadi penonton bisu kini mulai membubarkan diri satu persatu, kembali ke rutinitas mereka yang mekanis seolah drama kemanusiaan yang baru saja terjadi hanyalah sebuah jeda iklan yang tidak penting. Mereka melengos, pura-pura sibuk membetulkan letak kacamata atau mengecek arloji, enggan menatap mata satu sama lain karena malu akan kepengecutan kolektif yang baru saja mereka tunjukkan. Lobi The Grand Horizon Tower kembali pada ritme awalnya, dingin, asing, dan individualis. Namun, di titik tengah lantai marmer itu, waktu seakan bergerak dalam dimensi yang berbeda bagi dua manusia yang tersisa. Sari masih berlutut di hadapan Aryo, posisinya belum berubah, seolah ia adalah patung malaikat yang dipahat untuk melindungi jiwa yang rapuh. Gadis itu perlahan menghela napas panjang, sebuah hembusan lega yang menggetarkan bahu kecilnya, melepaskan sisa-sisa ketegangan yang tadi mencengkeram dadanya saat berhadapan dengan sang manajer tirani. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh hormat, Sari mengulurkan kedua tangannya ke arah Aryo. Tangan gadis itu tidak mulus. Kulitnya kasar, kapalan di beberapa bagian, dan kuku-kukunya pendek tanpa kuteks. Tangan seorang pekerja keras yang telah memikul beban kehidupan jauh lebih berat dari usianya. Namun, saat jari-jari kasar itu menyentuh lengan Aryo yang terbalut seragam OB kedodoran, Aryo merasakan aliran kehangatan yang menyengat, sebuah sensasi listrik kemanusiaan yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan di gedung dingin ini. Sari tidak jijik. Ia tidak menggunakan tisu untuk memegang lengan Aryo. Ia menyentuhnya langsung, skin to skin, mentransfer kekuatan batinnya kepada si lelaki tua. Sari membimbing Aryo berjalan tertatih menuju sebuah bangku panjang dari kayu jati yang terletak tersembunyi di balik pot tanaman monstera raksasa di sudut lobi. Itu adalah zona aman. Sebuah sudut kecil yang luput dari sorotan lampu kristal utama, tempat di mana bayang-bayang memberikan sedikit privasi bagi kaum rendahan seperti mereka. Aryo menghempaskan tubuh tuanya ke bangku itu. Tulang-tulangnya terasa remuk, bukan karena lelah fisik, melainkan karena lelah batin melihat wajah asli kerajaannya. Ia menunduk, mengatur napasnya yang sengaja ia buat terdengar berat dan bengek, menjaga konsistensi perannya. Namun, matanya yang tersembunyi di balik topi terus mencuri pandang ke arah gadis di sampingnya. Ia meneliti setiap inci wajah Sari, mencari benih kepalsuan, namun nihil. Yang ia temukan hanyalah ketulusan yang begitu jernih, hingga menyilaukan nuraninya. Sari merogoh tas kanvas kumalnya yang warnanya sudah memudar. Suara resleting yang macet terdengar krek-krek, sebuah detail kecil yang meneriakkan kemiskinan. Dari dalam perut tas itu, ia mengeluarkan sebuah bungkusan plastik bening. Isinya adalah sepotong roti manis gepeng, jenis roti murah yang biasa dijual di warung pinggir jalan seharga 2.000 perak, yang bentuknya sudah tidak karuan karena terhimpit buku-buku tebal di dalam tas. Tanpa ragu sedikit pun, Sari membelah roti gepeng itu menjadi dua bagian. Bukan bagian yang sama besar, melainkan bagian yang lebih besar ia berikan kepada Aryo. Aryo tertegun. Ia menatap potongan roti di tangan gadis itu. Roti itu terlihat menyedihkan jika dibandingkan dengan kroasang mentega dari Prancis yang biasa disajikan koki pribadinya setiap pagi. Namun, aroma selai coklat murahan dan ragi yang menguar dari roti itu tiba-tiba membangkitkan memori masa lalunya. Memori saat ia dan mendiang istrinya masih miskin, berbagi nasi bungkus berdua di bawah jembatan layang. Sari meletakkan potongan roti itu di telapak tangan Aryo yang gemetar. Senyumnya mengembang, bukan senyum sopan santun ala resepsionis hotel, melainkan senyum tulus yang matanya ikut menyipit membentuk bulan sabit yang indah. "Makan ini, Pak," ucap Sari lembut. Suaranya bagaikan melodi biola yang menenangkan badai. Ia menggigit bagian kecil rotinya sendiri, memberi contoh agar Aryo tidak sungkan. "Bapak pasti belum sarapan, kan? Tadi saya dengar perut Bapak bunyi waktu ngepel. Maaf ya Pak, bentuknya sudah jelek, kejepit di tas tadi. Tapi rasanya masih enak kok, coklatnya manis." Aryo mematung. Tenggorokannya tercekat oleh gumpalan emosi yang padat. Gadis ini, gadis yang gajinya mungkin tidak cukup untuk membeli satu cangkir kopi di kafe lobi gedung ini, baru saja memberikan separuh dari makan siangnya. Ia memberikan
aset, berharganya kepada orang asing yang bisu dan bau. Sari mengunyah rotinya perlahan. Matanya menerawang menatap lalu lalang orang-orang berdasi di kejauhan. Kemudian, ia mulai berbicara lagi, bukan sebagai seorang anak magang kepada OB, tapi sebagai sesama jiwa yang sedang berjuang di kerasnya ibu kota. "Bapak jangan masukin hati omongan Pak Denny tadi ya," Sari berbisik, seolah sedang menceritakan rahasia negara. "Orang-orang seperti dia, mungkin dompetnya tebal, Pak, tapi sebenarnya hatinya kosong. Kasihan mereka. Mereka pikir sepatu mengkilap bisa bawa mereka ke surga." Sari tertawa kecil, tawa getir yang terdengar dewasa melampaui usianya. Ia menoleh menatap Aryo lekat-lekat. Tatapannya menembus ke dalam jiwa. "Bapak tahu gak, ayah saya di kampung juga sering dihina orang karena cuma petani miskin. Tapi ayah selalu bilang sama saya, 'Enduk, jadi orang kecil itu gak apa-apa, asal jangan jadi orang kerdil. Orang kecil badannya yang kecil, tapi orang kerdil itu hatinya yang sempit.' Jadi bapak jangan sedih ya. Di mata Tuhan, seragam bapak ini mungkin lebih mulia daripada jas mahal Pak Denny itu." Dek. Jantung Aryo seakan berhenti berdetak sesaat. Kalimat itu, filosofi sederhana itu adalah kalimat yang persis sama dengan yang sering diucapkan mendiang istrinya dulu. Orang kecil bukan berarti kerdil. Tanpa sadar, air mata Aryo menetes jatuh. Satu tetes air mata bening meluncur melewati pipinya yang keriput dan jatuh membasahi roti di tangannya. Pertahanan dirinya runtuh. Tembok beton yang ia bangun di sekeliling hatinya hancur lebur oleh kelembutan seorang gadis miskin bernama Sari. Aryo mengangkat roti itu ke mulutnya. Ia menggigitnya. Rasanya luar biasa. Roti itu terasa kering di lidah. Selai coklatnya terasa berpasir karena gula murah, tapi bagi Aryo, itu adalah makanan paling lezat yang pernah masuk ke kerongkongannya dalam 10 tahun terakhir. Itu adalah rasa kemanusiaan. Rasa kepedulian yang murni tanpa tendensi bisnis. Sari melihat Aryo menangis. Dengan sigap namun lembut, ia menepuk-nepuk punggung tangan Aryo. Sentuhan itu ringan, namun memberikan kekuatan yang masif. "Sudah, Pak, jangan menangis. Nanti Bapak sakit," hibur Sari. "Habiskan rotinya ya. Habis ini kita kerja lagi. Saya janji, kalau Pak Denny macam-macam lagi sama Bapak, saya yang akan maju duluan. Biarpun saya cuma anak magang, saya gak takut dipecat demi membela yang benar. Kita harus saling jagakan, Pak." Aryo mengunyah roti itu sambil menelan tangisnya. Ia tidak bisa menjawab dengan kata-kata karena perannya sebagai tunawicara. Maka, ia menggunakan bahasa universal. Ia menatap mata Sari dalam-dalam, lalu meletakkan tangan kanannya di dada kiri, tepat di atas jantungnya, lalu menunjuk ke arah Sari, dan mengacungkan jempolnya tinggi-tinggi. "Terima kasih. Kamu orang baik." Dalam diamnya, Aryo bersumpah demi langit dan bumi yang menjadi saksi. Roti seharga 2.000 perak ini akan ia bayar lunas. Tidak, bukan lunas. Ia akan membayarnya dengan bunga berbunga hingga 7 turunan. Ia menatap name tag Sari yang miring. Sari Ayu, Inten. Nama itu kini terpatri dalam ingatan fotografi sang triliuner, terukir dengan tinta emas di dalam daftar orang yang harus dilindungi. Dan di saat yang sama, di daftar hitam yang ada di benaknya, nama Denny Mahendra kini digarisbawahi dengan tinta merah darah yang menyala. Waktu bermain sudah habis. Kebaikan Sari telah menjadi katalisator yang mengubah kesedihan Aryo menjadi sebuah misi pembalasan yang suci. Roti itu habis ditelan. Namun, energi yang dihasilkannya baru saja membangkitkan seekor naga yang sedang tidur. Judul, dikira OB bisu. Ternyata pemilik gedung pencakar langit babak 6, De Escalation, kekejaman fisik. Kedamaian di sudut tersembunyi lobi itu sebenarnya hanyalah sebuah ilusi yang rapuh. Ibarat kaca tipis yang menahan derasnya air bah. Sisa rasa manis dari selai coklat murah itu masih menempel di langit-langit mulut Aryo. Sebuah jejak rasa syukur yang baru saja mekar di hatinya yang tandus. Untuk beberapa menit yang berharga, dunia terasa berhenti berputar.
Tidak ada saham yang anjlok, tidak ada rapat pemegang saham yang memusingkan, dan tidak ada kesepian yang mencekik. Hanya ada dia, seorang gadis muda yang tulus, dan sepotong roti yang rasanya lebih mewah dari steak Wagyu A5. Namun, takdir dalam skenario ini adalah penulis naskah yang kejam. Ia tidak mengizinkan tokoh protagonisnya tersenyum terlalu lama sebelum badai yang sesungguhnya datang menerjang. Dari kejauhan, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Tak-tuk tak-tuk. Irama kematian yang sudah dihafal di luar kepala oleh setiap sel di tubuh Aryo. Langkah itu semakin mendekat, bukan dengan kecepatan orang berjalan biasa, melainkan dengan urgensi seorang predator yang mencium bau darah mangsanya. Denny Mahendra telah kembali. Rupanya, rapat penting yang ia sebutkan tadi hanyalah bualan belaka, atau mungkin jiwanya yang gelisah memang tidak betah berada jauh dari objek penderitaan yang bisa ia siksa. Bayangan tubuh Denny jatuh memanjang menutupi tubuh kecil Sari dan Aryo, seolah gerhana matahari total tiba-tiba terjadi di dalam ruangan. Cahaya lampu kristal terhalang oleh sosoknya yang menjulang angkuh, menciptakan siluet monster yang siap menelan mangsanya bulat-bulat. Denny berdiri berkacak pinggang di depan bangku kayu jati itu. Matanya menyipit tajam, memindai pemandangan di depannya dengan tatapan yang menyiratkan kejijikan level akut. Di matanya, apa yang ia lihat bukanlah dua manusia yang sedang beristirahat makan siang. Di matanya, ini adalah pemandangan koloni tikus yang sedang berpesta sampah di ruang tamu istananya yang suci. Ia melihat plastik bekas bungkus roti yang tergeletak di pangkuan Sari, dan botol air mineral murahan yang berdiri di samping kaki Aryo. Benda-benda miskin, itu baginya adalah polusi visual yang tak termaafkan. Tanpa peringatan verbal, tanpa aba-aba, Denny melakukan eskalasi serangan. Kaki kanannya, yang terbalut sepatu kulit buaya yang baru saja dibersihkan dengan air mata dan keringat Sari, melayang cepat ke udara. Dengan gerakan yang penuh tenaga dan kebencian murni, Denny menendang botol air mineral yang ada di dekat kaki Aryo. Pra-aang. Botol plastik itu terpental, menghantam dinding marmer dengan suara nyaring yang memekakan telinga, lalu pecah. Air di dalamnya muncrat ke segala arah, membasahi ujung celana Aryo dan rok Sari. Bunyi benturan itu bergema di seluruh lobi, sekali lagi menarik perhatian semua orang bagaikan suara tembakan pistol di perpustakaan. Sari menjerit kecil. Tangannya secara refleks menutupi mulutnya karena kaget. Tubuhnya gemetar hebat. Sisa roti di tangannya nyaris jatuh. Ia menatap Denny dengan mata terbelalak ketakutan, seolah melihat iblis yang baru saja lepas dari rantainya. Denny tidak berhenti di situ. Napasnya memburu, bukan karena lelah, tapi karena adrenalin sadis yang membanjiri otaknya. Ia menatap remah-remah roti yang ada di tangan Sari. Roti pemberian tulus yang menjadi simbol ikatan persaudaraan mereka. Bagi Denny, itu adalah sampah. Haeha, siapa yang ngizinin kalian piknik di sini? Bentak Denny dengan suara menggelegar. Urat lehernya kembali menonjol. Wajahnya merah padam. Ini lobi kantor internasional. Bukan warung kopi pinggir jalan tempat kalian biasa nongkrong. Kalian pikir ini tempat penampungan gelandangan. Sari mencoba membuka mulutnya untuk membela diri. Suaranya bergetar hebat. Tetapi Pak, ini jam istirahat, kami cuma... Diam, potong Denny kasar. Tangannya bergerak liar di udara, menepis argumen Sari seolah mengusir nyamuk. Gue gak butuh alasan dari mulut miskin lo. Lo lihat jam? Istirahat kurang 5 menit lagi. Dan lo malah asik suap-suapan sama si tua bangka bau tanah ini? Lo mau gue laporin ke HRD pusat biar lo di blacklist selamanya. Ancaman itu membuat darah Sari berdesir dingin. Sebagai anak magang, masa depannya ada di ujung pena Denny. Ia menunduk. Air mata mulai menggenang lagi di pelupuk matanya. Melihat Sari ketakutan justru membuat Denny semakin beringas. Ia merasa menjadi Tuhan. Ia merasa memiliki kuasa mutlak atas nasib dua semut di hadapannya. Ia melangkah maju, semakin menginvasi ruang gerak mereka. Kaki mahalnya kini menginjak sisa plastik bungkus roti yang jatuh ke lantai. Ia memutarnya, menggerus plastik itu ke lantai marmer dengan tumitnya, membunyikan suara krek-krek yang menyakitkan hati.
Itu bukan sekadar menginjak sampah. Itu adalah simbolisasi Denny yang sedang menginjak harga diri dan niat baik mereka hingga hancur lebur menjadi debu. Aryo, yang sejak tadi dia mematung, merasakan gejolak lava panas di dalam dadanya. Tangannya yang keriput mencengkeram erat pinggiran bangku kayu jati itu, begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih pucat. Kuku-kukunya menancap ke kayu, menyalurkan amarah yang nyaris meledakkan pembuluh darah otaknya. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan lagi soal arogansi jabatan. Ini adalah penghinaan terhadap esensi kemanusiaan. Aryo ingin sekali berdiri tegak saat itu juga. Ia ingin sekali membuka mulutnya, memuntahkan identitas aslinya, dan melihat wajah sombong itu berubah pucat pasi. Ia ingin sekali menelpon ajudannya untuk membeli gedung sebelahannya untuk dijadikan tempat pembuangan sampah khusus bagi Denny. Namun, Aryo menahan diri. Sedikit lagi, batinnya berteriak menahan gemuruh. Sedikit lagi, biarkan dia menggali lubang kuburnya sampai ke inti bumi. Aryo tahu, untuk mendapatkan keadilan yang sempurna, kejahatan harus mencapai puncaknya. Ia harus membiarkan Denny merasa menang mutlak sebelum dijatuhkan ke jurang kehinaan. Denny menatap Aryo yang diam saja. Kebisuan Aryo dianggapnya sebagai ketololan. Ia mendengus, lalu meludahi lantai tepat di depan sepatu butut Aryo. Ludah itu mendarat hanya beberapa sentimeter dari ujung kaki sang pemilik gedung. "Lihat tuh," cemoh Denny sambil menunjuk ludahnya sendiri. "Itu lebih berharga daripada kehadiran lo di sini. Lo denger gue, tua bangka? Lo itu polusi. Lo bikin oksigen di sini jadi bau apek." Kemudian, Denny melakukan tindakan yang menjadi pemicu utama bencana selanjutnya. Ia merampas paksa sisa roti yang masih dipegang Sari, lalu melemparnya ke wajah Aryo. Roti itu memantul di pipi Aryo, meninggalkan noda selai coklat kecil di kulit keriputnya, sebelum jatuh menyedihkan ke lantai yang kotor. "Makan tuh di lantai. Itu tempat yang pantas buat orang kayak lo," seru Denny dengan tawa yang mengerikan. Sari menangis terseduh-seduh melihat perlakuan itu. Ia segera mengambil tisu, hendak membersihkan wajah Aryo, namun Aryo menahannya dengan lembut. Aryo menggeleng pelan. Ia membiarkan noda coklat itu tetap di pipinya. Itu bukan noda kotoran, itu adalah ket perang. Itu adalah tanda bahwa gencatan senjata telah berakhir. Suasana di sudut lobi itu kini terasa begitu berat dan mencekam, seolah gravitasi bumi meningkat 10 kali lipat menekan dada mereka. Denny berdiri dengan napas memburu, matanya berkilat-kilat mencari cara lain untuk menyakiti mereka, karena baginya, tangisan Sari dan kebisuan Aryo belum cukup memuaskan dahaga kekuasaannya. Ia butuh lebih. Ia butuh melihat mereka hancur total. Dan ide gila itu pun muncul di kepalanya. Sebuah ide yang akan membawa mereka ke titik nadir. Sebuah permintaan yang akan mengubah nasib Denny selamanya. Judul, dikira OB Bisu. Ternyata pemilik gedung pencakar langit babak 7. Rock bottom, titik nadir. Noda selai coklat itu masih menempel di pipi keriput Pak Aryo. Sebuah stempel kehinaan yang diberikan oleh tangan besi kekuasaan yang sewenang-wenang. Di lantai marmer yang dingin, sisa roti, yang seharusnya menjadi pengisi perut yang lapar, kini tergeletak menyedihkan, hancur terinjak-injak, persis seperti harga diri dua manusia kecil yang sedang berdiri gemetar di sana. Udara di lobi The Grand Horizon Tower terasa semakin menipis, seolah oksigen enggan masuk ke ruang yang dipenuhi oleh aura kejahatan yang begitu pekat. Denny Mahendra belum selesai. Oh, dia belum selesai sama sekali. Pria muda dengan jas mahal itu masih berdiri tegak. Dadanya naik turun memompa ego yang tak terpuaskan. Ia menatap Aryo dan Sari dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Campuran antara kepuasan sadis dan rasa lapar akan dominasi mutlak. Hinaannya tadi, tendangannya, bahkan lemparan rotinya, baginya hanyalah menu pembuka. Ia menginginkan hidangan utama. Ia ingin melihat jiwa si tua bangka ini patah sepenuhnya, hancur berkeping-keping hingga tak bisa disatukan lagi. Perlahan, bibir Denny melengkung membentuk senyuman miring yang mengerikan. Ia menunduk lagi, menatap sepatu kulit buaya mahalnya yang tadi sempat dibersihkan oleh Sari. Sebenarnya, sepatu itu sudah bersih. Tidak ada noda yang tersisa.
Kilapnya sudah kembali memantulkan cahaya lampu kristal di atasnya. Namun, bagi mata hati Denny yang sudah buta, sepatu itu masih kotor. Kotor karena pernah disentuh oleh tangan-tangan orang miskin. Dengan gerakan teatrikal yang berlebihan, Denny mengangkat kaki kanannya sedikit, lalu menunjuk ujung sepatunya dengan telunjuk. Masih kotor, gumamnya pelan, namun suaranya terdengar seperti vonis mati di ruang sidang yang sunyi. Ia menatap Aryo lekat-lekat, mengunci pandangan si tua itu dalam duel mental yang tidak seimbang. Lo lihat ini? Di bagian ujung sini, masih ada kuman bekas tangan temen lo tadi. Gue gak bisa ketemu klien penting dengan sepatu yang terkontaminasi kemiskinan kayak gini. Sari, yang matanya sudah bengkak karena menangis, merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Ia hendak membuka mulutnya untuk memohon lagi, namun tatapan tajam Denny membuatnya terbungkam. Gue gak mau dengar suara lo, anak magang, desis Denny tanpa menoleh ke Sari. Fokusnya hanya pada Aryo. Gue mau dia, si bisu yang sok suci ini. Suasana hening mencekam. Detak jarum jam dinding raksasa di lobi terdengar, seperti detak jantung raksasa yang sedang menghitung mundur menuju kiamat kecil. Bersihkan, perintah Denny datar. Aryo bergerak sedikit, hendak mengambil kain pelnya yang tergeletak. Eits, siapa bilang pakai kain pel? Potong Denny cepat. Kakinya menendang gagang pel itu menjauh hingga terlempar beberapa meter. Brak! Suara kayu menghantam lantai membuat beberapa resepsionis di kejauhan memekik kaget. Kain pel lo itu kotor. Gue mau yang lebih alami. Lanjut Denny, senyum iblisnya semakin lebar. Ia menunjuk mulutnya sendiri, lalu menjulurkan lidahnya sekilas, memberikan isyarat visual yang paling merendahkan dalam sejarah umat manusia. Pakai lidah lo. Jilat sepatu gue sampai mengkilap seperti baru. Jilat sampai gue bisa ngaca di ujungnya. Sekarang. Dunia Sari runtuh seketika. Langit-langit lobi serasa ambruk menimpa kepalanya. Ia tidak percaya ada manusia sejahat ini di muka bumi. Ia menjerit tertahan. Tidak, jangan Pak. Pak Denny, tolong. Bapak ini sudah tua. Jangan perlakukan dia seperti binatang. Sari nekat maju, berusaha menarik tangan Aryo agar menjauh. Tapi Denny lebih cepat. Ia mendorong bahu Sari dengan kasar, hingga gadis itu terhuyung dan jatuh terduduk keras di lantai. Minggir lo, bentak Denny. Ia kembali menatap Aryo yang masih berdiri kaku. Tunggu apa lagi? Lo mau gue panggil security buat seret kalian berdua ke kantor polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan perusakan properti? Atau lo mau sujud sekarang dan jilat sepatu gue? Di dalam benak Aryo, badai emosi sedang berkecamuk hebat. Darahnya mendidih, mencapai titik didih tertinggi yang pernah ia rasakan seumur hidup. Jantungnya memalu rongga dadanya seolah ingin mendobrak keluar. Penghinaan ini sudah melampaui batas kemanusiaan. Ini adalah penistaan terhadap martabat hidup. Namun, di balik kemarahannya, otak bisnis Aryo yang jenius masih bekerja. Ia sedang melakukan kalkulasi terakhir. Ia sedang menguji batas kejahatan Denny. Apakah dia akan benar-benar membiarkanku melakukannya? Apakah tidak ada setitik pun nurani di hatinya? Dengan gerakan yang sangat lambat, sebuah gerakan yang menyakitkan untuk dilihat, Aryo mulai menekuk lututnya. Tulang-tulang tuanya berderit pelan saat ia merendahkan tubuhnya. Ia berlutut. Lututnya menyentuh lantai marmer yang dingin, sejajar dengan sepatu kulit buaya itu. Denny tertawa. Tawa kemenangan yang memuakan. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia membuka aplikasi media sosial, mengaktifkan fitur live streaming. Ia mengarahkan kamera ke wajah Aryo yang sedang berlutut dan ke sepatunya sendiri. Halo guys, lihat nih. Seru Denny ke arah kamera ponselnya dengan nada ceria yang palsu. Ada OB bisu yang tolol banget. Numpahin air got ke sepatu Itali gue. Sekarang dia mau minta maaf dengan cara yang spesial. Tonton terus ya. Ini bakal jadi konten epic comeback paling gokil hari ini. Lensa kamera itu kini menjadi mata jutaan orang yang siap menghakimi. Aryo sadar ia sedang direkam.
Ia sadar wajahnya akan tersebar. Tapi ia tidak peduli. Justru ini yang ia butuhkan. Bukti digital. Bukti otentik kebobrokan moral manajernya. Aryo menundukkan kepalanya semakin rendah. Hidungnya kini bisa mencium aroma semir sepatu mahal bercampur dengan bau karet sol yang menginjak lantai kotor. Jarak antara bibirnya dan sepatu Denny tinggal 10 cm. 5 cm. Sari menangis histeris di lantai, menutup matanya dengan kedua tangan, tidak sanggup melihat pemandangan memilukan di depannya. "Bapak, jangan Pak, bangun Pak," rintihnya pilu. Tapi Aryo terus menunduk. Ia membiarkan dirinya jatuh ke titik paling nadir, ke dasar jurang kehinaan, agar loncatannya nanti bisa mencapai langit. Ia menatap kulit sepatu itu lamat-lamat. Di pantulan kulit sepatu yang mengkilap itu, ia melihat bayangan wajahnya sendiri yang tua dan menyedihkan. Tapi di balik bayangan itu, ia juga melihat bayangan seekor naga yang siap bangun dan membakar segalanya. "Ayo, lebih dekat," lidahnya keluarin. Provokasi Denny sambil mendekatkan kamera ponselnya, mencari angle terbaik untuk menangkap momen degradasi tersebut. "Jangan malu-malu, anggap aja ini es krim rasa coklat." Bibir Aryo bergetar. Hembusan napasnya mengenai kulit sepatu itu, menciptakan embun tipis. Jaraknya kini tinggal 1 inci. 1 inci yang memisahkan antara manusia dan budak. 1 inci yang menentukan nasib Denny Mahendra selamanya. Di detik-detik krusial yang mencekik itu, di saat harga diri seolah sudah tidak ada harganya lagi, tiba-tiba terdengar suara lain. Bukan suara manusia, melainkan suara mekanis yang meraung nyaring dan memekakkan telinga. Nguing, nguing, nguing. Alarm bahaya. Sirine darurat gedung. Lampu-lampu indikator di dinding berkedip merah menyala. Suara operator otomatis bergema memenuhi seluruh penjuru lobi. "Perhatian, perhatian, Kodmah." Seluruh karyawan harap segera menuju titik kumpul. Ini bukan latihan. Kekacauan pun pecah sebelum bibir Aryo sempat menyentuh kulit sepatu itu. Judul, dikira OB bisu. Ternyata pemilik gedung pencakar langit babak 8, The Signal, persiapan. Raungan sirine itu bagaikan jeritan naga besi yang terluka, melengking tinggi dan menyayat gendang telinga, memantul liar di antara dinding-dinding kaca The Grand Horizon Tower. Lampu-lampu strobe darurat yang tertanam di langit-langit mulai berkedip gila-gilaan, memuntahkan cahaya merah darah yang berdenyut cepat, mengubah lobi yang tadinya megah dan elegan menjadi seperti panggung neraka disko yang mencekam. Suasana damai dan dingin seketika lenyap, digantikan oleh gelombang kepanikan massal yang menular lebih cepat dari virus. Bagi Denny Mahendra, bunyi alarm itu adalah lonceng pengacau yang paling dibencinya. Momen kemenangan mutlaknya, detik di mana ia seharusnya mengabadikan kehancuran harga diri seorang manusia, terampas paksa. Kaget bukan kepalang. Ponsel pintarnya nyaris terlepas dari genggaman tangannya yang licin oleh keringat kegembiraan. Wajahnya yang tadi merah padam penuh nafsu berkuasa, kini memucat seketika, kontras dengan siraman cahaya merah yang menyelimuti wajahnya. Insting pengecutnya langsung mengambil alih kendali otaknya. Denny menatap sekeliling dengan liar, matanya terbelalak mencari jalur evakuasi tercepat, melupakan sepenuhnya konten viral yang sedang ia buat. Ia menatap Aryo sekilas dengan tatapan penuh kebencian yang tertunda. "Dasar tua bangka pembawa sial," teriak Denny. Suaranya nyaris tenggelam oleh bisingnya sirine. Ia menunjuk wajah Aryo dengan jari gemetar. "Lo hoki hari ini, tapi jangan pikir lo selamat. Habis rapat direksi, gue cari lo sampai ke lubang semut." Tanpa menunggu jawaban, Denny memutar badannya dan berlari kencang. Ia tidak berlari menuju pintu keluar utama untuk menyelamatkan diri seperti karyawan lain, melainkan berlari menuju lift khusus direksi yang memiliki daya cadangan. Di otak liciknya, ia berpikir bahwa rapat umum pemegang saham, RUPS, darurat di lantai paling atas jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri. Ia harus terlihat hadir, harus terlihat berdedikasi, meskipun gedung ini runtuh sekalipun. Sosoknya yang berjas mahal itu pun menghilang di balik kerumunan manusia yang berlarian histeris,
seperti tikus yang lari kembali ke selokannya saat lampu dinyalakan. Kini, di tengah badai kekacauan itu, tinggallah Sari dan Aryo. Sari gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Air matanya belum kering namun kini bercampur dengan keringat dingin ketakutan. Ia mencengkeram lengan baju seragam Aryo dengan putus asa, berusaha menarik tubuh tua itu agar bergerak. "Pak, ayo Pak, kita harus keluar," teriak Sari, suaranya parau. "Itu alarm kebakaran Pak. Gedung ini bisa runtuh. Ayo lari." "Pak, saya tuntun." Sari menarik sekuat tenaga. Namun anehnya, tubuh Aryo tidak bergeming sedikitpun. Pria tua itu berdiri kokoh laksana pilar beton yang tertanam di pusat bumi. Ia tidak bungkuk lagi. Kakinya menjejak lantai dengan mantap. Getaran di tangannya hilang musnah. Di tengah kedip lampu merah yang dramatis itu, Aryo perlahan menegakkan punggungnya. Bunyi krek pelan terdengar dari tulang belakangnya yang kembali ke posisi anatomis sempurna seorang pemimpin. Ia melepaskan topi kusamnya, membiarkan rambut putihnya yang sebenarnya tertata rapi terekspos. Aryo menoleh ke arah Sari. Tatapan matanya yang tadi sayu dan penuh permohonan, kini berubah total. Sorot matanya tajam, setajam mata elang yang sedang membidik mangsa dari ketinggian awan. Aura wibawa yang selama ini ia tekan di bawah seragam polyester murahan itu meledak keluar, menciptakan perisai tak kasat mata yang membuat orang-orang di sekitarnya secara tidak sadar memberi jarak. Aryo mengangkat tangannya, menyentuh bahu Sari dengan lembut namun tegas. Sentuhan itu bukan sentuhan orang tua lemah, melainkan sentuhan seorang ayah yang menenangkan anaknya. Lalu, sebuah keajaiban terjadi. Si bisu itu berbicara. "Tenanglah, Nak. Tidak ada api. Tidak ada yang akan runtuh." Suara itu berat, dalam, dan beresonansi dengan karisma yang menggetarkan jiwa. Itu adalah suara bariton seorang pria yang terbiasa memberikan perintah kepada ribuan orang. Suara yang terbiasa didengar di ruang rapat paling eksklusif di Asia. Sari ternganga. Mulutnya terbuka lebar. Matanya membulat sempurna. Ia mundur selangkah. Otaknya mengalami short circuit. Kebingungan melandanya lebih dahsyat daripada rasa takut pada alarm. Bapak. Bapak bisa bicara?" Suara Bapak. Aryo tersenyum tipis. Senyum misterius yang penuh teka-teki. "Maafkan saya sudah membohongimu, Sari. Kadang, untuk melihat mana emas dan mana loyang, seseorang harus pura-pura buta dan bisu." Belum sempat Sari mencerna kalimat filosofis itu, dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam pekat dan AirPods di telinga muncul entah dari mana. Mereka membelah kerumunan karyawan yang panik dengan gerakan efisien ala pasukan khusus. Mereka tidak lari ketakutan. Mereka berjalan lurus menuju Aryo. Salah satu pria itu, kepala keamanan pribadi Aryo, langsung membungkuk hormat 90 derajat di depan si OB tua. "Situasi terkendali, Pak Aryo," lapor pria itu tegas. "Alarm sudah kami aktifkan sesuai kode Bapak. Lift VIP sudah dikunci. Seluruh direksi sudah terperangkap di ruang rapat utama, menunggu kedatangan Bapak." Si Denny Mahendra juga baru saja masuk ke sana. Sari merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia melihat OB yang tadi ia beri roti dan ia bersihkan wajahnya, kini sedang menerima laporan layaknya seorang jenderal perang. Aryo mengangguk singkat. "Bagus. Siapkan the armor." Pria kedua maju membawa sebuah garmen bag hitam bertuliskan Brioni dengan benang emas. Mereka dengan sigap menggiring Aryo menuju sebuah pintu di balik pilar besar. Pintu yang dikira gudang janitor, namun ternyata adalah akses menuju private lounge tersembunyi di lantai dasar yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari Aryo. Sebelum masuk, Aryo menoleh sekali lagi ke arah Sari yang masih mematung bingung di tengah lautan manusia. "Sari, tunggu di sini bersama pengawal saya. Jangan kemana-mana," perintah Aryo lembut. "Pertunjukan babak terakhir baru akan dimulai. Dan kamu akan duduk di kursi paling depan." Pintu private lounge tertutup. Di dalam ruangan kedap suara yang hening dan mewah itu, transformasi sesungguhnya dimulai.
Aryo menanggalkan seragam OB birunya yang bau apek dan bernoda selai coklat dengan gerakan cepat. Ia melempar kain murahan itu ke lantai, seolah membuang kulit lamanya yang penuh penderitaan. Di depan cermin besar berbingkai emas, ia membasuh wajahnya. Air dingin membersihkan sisa noda coklat di pipinya, namun tidak memadamkan api di matanya. Ia menyisir rambut peraknya ke belakang dengan pomade mahalnya. Dibantu oleh asisten pribadinya, Aryo mengenakan zirah perangnya, kemeja putih berbahan katun Mesir terbaik yang terasa sejuk di kulit. Manset emas bermata berlian hitam dipasang di pergelangan tangan. Celana bahan wol Italia yang jatuh sempurna di kakinya. Dan terakhir, jas bespoke berwarna midnight blue yang dijahit khusus di London, memeluk tubuhnya dengan presisi yang memancarkan kekuasaan absolut. Sebagai sentuhan akhir, Aryo mengenakan jam tangan Patek Philippe seharga 3 rumah mewah di pergelangan kiri, dan menyematkan pin emas murni berbentuk logo perusahaan di kerah jasnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Sosok OB tua yang menyedihkan itu sudah mati. Yang berdiri di sana sekarang adalah Aryo Kusuma, sang predator puncak, sang pemilik tahta. Ia merapikan kerahnya, menarik napas panjang, dan menghembuskannya perlahan. "Ayo kita ajarkan anak itu sopan santun," bisiknya dingin pada bayangannya sendiri. Pintu lounge terbuka kembali. Aryo melangkah keluar. Langkah kakinya bukan lagi seretan sepatu karet, melainkan dentuman sepatu Oxford kulit yang tegas dan mengintimidasi. Orang-orang di lobi yang masih panik, secara naluriah menyingkir memberikan jalan, seolah merasakan aura raja yang lewat, meskipun mereka belum mengenali wajahnya. Aryo berjalan menuju lift khusus yang sudah terbuka menunggunya. Di belakangnya, 4 bodyguard berjalan tegap, dan seorang asisten membawa dokumen pemecatan. Waktunya pengadilan. Judul, dikira OB bisu, ternyata pemilik gedung pencakar langit babak 9, The Reveal, pembongkaran spektakuler. Sementara lobi di lantai dasar masih digenangi oleh kepanikan massal akibat alarm palsu, suasana di lantai 50. Puncak tertinggi dari The Grand Horizon Tower, justru terasa seperti dimensi lain yang kedap suara dan hampa udara. Di sini, di ruang rapat utama yang legendaris itu, waktu seolah membeku dalam kemewahan yang dingin. Dinding-dinding kaca setebal 3 inci meredam segala jeritan dari dunia bawah, menyisakan pemandangan panorama kota Jakarta yang membentang luas di bawah kaki, seolah menegaskan bahwa siapapun yang berada di ruangan ini adalah dewa-dewa kecil yang mengatur nasib manusia di bawah sana. Meja rapat oval yang terbuat dari kayu mahogani langka sepanjang 10 meter mendominasi ruangan, dikelilingi oleh 20 kursi kulit hitam yang diduduki oleh para direksi dan pemegang saham minoritas. Wajah-wajah mereka tegang, bukan karena alarm kebakaran, melainkan karena panggilan mendadak, kode merah, yang hanya pernah terjadi 2 kali dalam sejarah perusahaan. Mereka duduk gelisah. Jemari mereka mengetuk-ngetuk meja yang licin, menciptakan irama ketakutan kolektif yang sunyi. Namun, satu kursi di ujung meja, kursi singgasana sang pemilik tunggal, masih kosong tak bertuan. Pintu ganda ruang rapat terbuka kasar. Denny Mahendra melangkah masuk dengan napas memburu, namun dagunya tetap terangkat angkuh. Ia adalah orang terakhir yang masuk. Melihat kursi-kursi lain sudah penuh, mata Denny tertuju pada satu-satunya kursi kosong di ujung meja, kursi besar milik CEO. Dengan ketidaktahuan yang menggelikan sekaligus menyedihkan, Denny berjalan mantap menuju kursi keramat itu. Di otaknya yang sudah teracuni arogansi, ia berpikir bahwa dalam situasi darurat, manajer operasional sepertinya berhak mengambil alih komando. Tanpa permisi, tanpa rasa segan, ia menghempaskan pantatnya duduk di kursi empuk itu. Kursi yang selama 10 tahun terakhir tidak pernah diduduki oleh siapapun kecuali sang pendiri. Para direksi senior tersentak kaget. Mata mereka membelalak ngeri melihat kelancangan itu. Pak Burhan, direktur keuangan yang berambut putih, hendak membuka mulut untuk menegur. Namun Denny sudah mendahuluinya dengan gebrak meja. "Tenang semuanya," seru Denny. Suaranya berusaha terdengar berwibawa meski ia masih berkeringat. Ia menyandarkan punggungnya di sandaran kursi kulit itu, merasa seolah energi kekuasaan merasuki tubuhnya. "Saya, Denny Mahendra, manajer HRD, akan memimpin sementara." Alarm tadi pasti cuma korsleting.
Jangan ada yang panik. Kita fokus saja pada... Belum sempat Denny menyelesaikan kalimat bualannya, atmosfer ruangan mendadak berubah drastis. Suhu udara seolah turun 10 derajat dalam hitungan detik. Dari balik pintu ganda yang terbuat dari kayu jati ukiran Jepara, terdengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki biasa. Itu adalah derap langkah yang berat, terukur, dan memiliki ritme intimidasi yang sempurna. Tum, tum, tum. Pintu ruang rapat tidak dibuka. Pintu itu didorong terbuka lebar oleh 2 pengawal berbadan raksasa yang masuk lebih dulu, berdiri di sisi kiri dan kanan pintu bak patung penjaga gerbang neraka. Lalu, sang raja masuk. Aryo Kusuma melangkah masuk ke dalam ruangan. Denny, yang sedang asyik memutar pulpen mahal di tangannya, menoleh malas ke arah pintu. Detik berikutnya, pulpen itu terlepas dari jarinya dan jatuh menggelinding di meja. Matanya mengerjap. Otaknya berusaha memproses data visual yang sangat tidak masuk akal baginya. Ia melihat wajah itu. Wajah keriput dengan rahang tegas yang sangat ia kenal. Itu wajah si Obe Bisu. Si tua bangka yang baru saja ia suruh menjilat sepatunya di lobi. Tapi, pakaian apa itu? Aryo tidak lagi memakai seragam biru kusam. Ia kini berbalut setelan jas bespoke midnight blue yang memeluk tubuh tegapnya dengan keindahan arsitektural. Kain jas itu menyerap cahaya, begitu hitam dan pekat, kontras dengan kemeja putihnya yang menyilaukan. Di saku dadanya, terselip sapu tangan sutra. Aroma yang menguar dari tubuhnya bukan lagi bau keringat dan air got, melainkan aroma oudwood dan leather yang maskulin, aroma uang lama yang tidak bisa dibeli di mal. Namun yang paling mengerikan adalah matanya. Mata Aryo menatap lurus ke arah Denny di ujung meja. Tatapan itu dingin, tajam, dan mematikan. Tidak ada lagi kerendahan hati. Yang ada hanyalah vonis eksekusi. Keheningan di ruangan itu begitu absolut, hingga suara jatuhnya jarum pun akan terdengar seperti ledakan bom. Denny, dalam kepanikan logikanya, memilih untuk melakukan hal paling bodoh yang bisa dilakukan manusia. Ia tertawa. Ia berdiri mendadak, menunjuk Aryo dengan jari telunjuknya yang gemetar. "Lo, ngapain lo kesini?" teriak Denny. Suaranya pecah, cempreng, dan merusak keheningan sakral ruangan itu. "Heh, lo gila ya? Habis gue suruh jilat sepatu, sekarang lo nyuri jas siapa? Hah? Lo pikir dengan pakai baju mahal lo bisa masuk ke sini? Security. Mana security?" Denny menoleh ke arah para direksi, mencari dukungan. "Bapak-bapak, lihat ini. Ini Obe gila yang tadi bikin masalah di lobi. Dia pasti nyusup. Usir dia. Panggil polisi." Namun, tidak ada satupun direksi yang bergerak. Tidak ada yang menjawab seruannya. Mereka semua pucat pasi, menatap Denny dengan pandangan horor, seolah melihat orang yang sedang menari riang di atas rel kereta api saat kereta ekspres sudah berjarak 1 meter. Sebaliknya, sebuah pemandangan yang membuat lutut Denny lemas terjadi di depan matanya. Serentak, bagaikan dikomando oleh kekuatan gaib, seluruh direksi dan pemegang saham di ruangan itu, orang-orang yang gajinya ratusan juta per bulan, berdiri tegak dari kursi mereka. 20 orang paling berkuasa di perusahaan itu membungkukkan badan mereka 90 derajat ke arah Aryo. Kepala mereka tertunduk dalam, sebuah tanda penghormatan mutlak yang hanya diberikan kepada sang kaisar. "Selamat siang, Pak Aryo," ucap mereka serempak. Suara mereka bergetar penuh hormat dan ketakutan. Denny membeku. Lidahnya keluh. Dunianya berhenti berputar, lalu hancur berkeping-keping di sekelilingnya. Aryo? Nama itu bergema di rongga kepalanya yang kosong. Nama yang tertera di kop surat kontrak kerjanya. Nama yang terukir di plakat emas di depan gedung. Aryo tidak menjawab salam para direksinya. Ia terus berjalan perlahan menuju ujung meja, menuju kursi singgasana yang masih diduduki oleh Denny yang mematung. Suara langkah sepatu kulit Oxford Aryo di lantai karpet tebal terdengar bup, 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 semakin dekat, semakin mencekik. Aryo berhenti tepat 1 meter di depan Denny. Postur tubuhnya menjulang tinggi.
Auranya begitu dominan hingga Denny merasa tubuhnya menyusut menjadi seukuran debu. "Kamu duduk di kursi saya, anak muda." Suara Aryo akhirnya keluar. Bukan suara bisu. Bukan gumam tak jelas. Suara itu bariton, jernih, berat, dan mengandung otoritas yang bisa meruntuhkan gunung. Gema suara itu merambat di dinding kaca, menusuk langsung ke gendang telinga Denny, meremukan sisa-sisa kewarasannya. Denny mundur terhuyung. Kakinya tersandung kaki kursi hingga ia jatuh terduduk di lantai karpet. Ia mendongak, menatap sosok raksasa di depannya dengan mulut menganga lebar, seperti ikan yang kehabisan air. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran deras dari pelipisnya, membasahi kerah kemejanya yang mahal. Bapak. Bapak bisa bicara?" gagap Denny. Suaranya nyaris tak terdengar. Bukan. Bapak kan OB yang tadi." Pak Burhan, sang direktur keuangan, berteriak lantang dengan wajah merah padam karena marah melihat ketidaksopanan Denny. "Jaga mulutmu. Beliau adalah Bapak Aryo Kusuma, pemilik tunggal Grand Horizon Group. Orang yang menggajimu dan membeli harga dirimu." Kalimat itu adalah palu godam terakhir. Kebenaran itu menghantam Denny dengan kekuatan 1000 ton. Visual OB tua yang ia hina, ia tendang botol minumnya, ia lempar rotinya, dan ia suruh menjilat sepatunya, kini menyatu dengan sosok triliuner di hadapannya. Denny merasakan perutnya mual hebat. Pandangannya berkunang-kunang. Kakinya yang tadi begitu bangga mengenakan sepatu kulit buaya, kini terasa lumpuh tak bertenaga. Ia menyadari satu hal yang sangat fatal. Ia baru saja menggali kuburannya sendiri, memesan batu nisannya, dan melompat masuk ke dalamnya dengan sukarela. Aryo menatap Denny yang terkapar di lantai dengan tatapan datar. Tanpa emosi. Tanpa amarah yang meledak-ledak. Hanya tatapan dingin seorang pebisnis yang sedang melihat aset yang rusak dan harus dibuang. Aryo kemudian mengalihkan pandangannya, menepis debu imajiner di bahu jasnya, lalu duduk di kursi kebesarannya dengan gerakan elegan. Ia menyilangkan kakinya, meletakkan kedua tangannya di atas meja, dan menatap seluruh ruangan yang hening. "Rapat kita mulai," ucap Aryo tenang, seolah tidak ada sampah manusia di bawah kakinya. "Agenda pertama, membersihkan kotoran yang menempel di sepatu perusahaan ini." Judul, dikira OB bisu, ternyata pemilik gedung pencakar langit babak 10. Justice Servet, vonis, hadiah. Atmosfer di dalam ruang rapat utama The Grand Horizon Tower kini terasa seberat planet Jupiter. Gravitasi seolah berpusat pada satu titik. Sosok Aryo Kusuma yang duduk tenang di singgasananya, sementara Denny Mahendra terpuruk di lantai karpet bagaikan onggokan sampah basah yang lupa dibuang. Wajah Denny yang beberapa menit lalu masih menyiratkan kesombongan seorang dewa kecil, kini telah hancur lebur, menyisakan topeng ketakutan purba yang menyedihkan. Keringat dinginnya menetes deras, jatuh membasahi karpet tebal buatan Turki, bercampur dengan air mata penyesalan yang terlambat datang. Aryo tidak langsung bicara. Ia membiarkan keheningan menyiksa Denny perlahan-lahan. Jari jemari Aryo yang dihiasi cincin emas putih mengetuk meja mahogani dengan irama pelan. Oh. Irama itu terdengar seperti detak jam kematian di telinga Denny. Aryo menatap Denny bukan sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah anomali statistik, sebuah kesalahan data yang harus dihapus dari sistem. Ketika Aryo akhirnya membuka mulutnya, suaranya tidak menggelegar. Suaranya rendah, tenang, namun memiliki daya hancur setara gempa tektonik. "Kamu tahu, Denny," ucap Aryo datar, matanya menelanjangi jiwa Denny. "Saya membangun gedung ini, lantai demi lantai, bukan dengan semen dan baja saja, tapi dengan keringat, hormat, dan integritas. Dan hari ini, kamu seorang bocah yang baru belajar memakai dasi, mencoba meruntuhkan fondasi moral perusahaan saya hanya karena sepasang sepatu." Denny mencoba membuka mulutnya, bibirnya gemetar hebat hendak merangkai kata maaf, namun suaranya tercekat di tenggorokan, terblokir oleh gumpalan rasa takut yang mencekik. Ia hanya bisa mengeluarkan suara cicitan seperti tikus yang terinjak. Aryo berdiri perlahan. Ia berjalan mengitari meja, mendekati Denny yang masih bersimpuh. Aryo mengulurkan kaki kanannya, kaki yang dibalut sepatu kulit Oxford seharga mobil keluarga, tepat di depan wajah Denny.
Tadi kamu minta sepatu kamu dijilat, bukan? Tanya Aryo lembut, namun mematikan. Apakah sekarang kamu ingin menjilat sepatu saya untuk memohon pengampunan? Denny mendongak. Matanya memancarkan harapan putus asa. Dengan sisa harga dirinya yang sudah minus, ia benar-benar memajukan tubuhnya, siap melakukan apa saja, siap menjilat lumpur sekalipun asalkan karirnya selamat. Namun, sebelum Denny sempat mendekat, Aryo menarik kakinya dengan gerakan jijik. Jangan sentuh, hardik Aryo dingin. Sepatu saya terlalu mahal untuk disentuh oleh lidah penjilat seperti kamu. Najis. Aryo berbalik badan, kembali menatap para direksinya yang menahan napas. Ia memberikan titah mutlaknya, sebuah vonis yang tak bisa diganggu-gugat oleh pengadilan manapun. Pak Burhan, panggil Aryo kepada Direktur HRD Pusat. Pecat orang ini detik ini juga. Cabut semua fasilitasnya. Dan satu lagi, pastikan nama Denny Mahendra masuk dalam daftar hitam, blacklist, Asosiasi Perusahaan Nasional. Kirim memo ke semua mitra bisnis saya di Asia Tenggara. Pastikan tidak ada satupun kantor, bahkan warung kelontong sekalipun, yang mau mempekerjakan dia. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi sampah yang sesungguhnya di jalanan. Denny menjerit histeris. Hukuman itu lebih kejam dari penjara. Itu adalah pembunuhan karakter dan masa depan secara total. Ida, Pak Aryo, ampun. Saya punya cicilan, Pak. Saya punya. Seret dia keluar. Potong Aryo tegas. Dua pengawal berbadan raksasa langsung maju. Mereka mencengkeram lengan Denny kiri dan kanan, mengangkat tubuh lemas itu seolah mengangkat karung beras kosong. Denny meronta-ronta, menangis, meraung, memohon-mohon seperti anak kecil. Namun tidak ada belas kasihan di ruangan itu. Pintu ganda terbuka, dan tubuh Denny diseret paksa keluar dari surga yang sempat ia cicipi, dilempar kembali ke dunia nyata yang keras yang kini tak akan lagi ramah padanya. Suara raungannya perlahan menjauh, lalu lenyap di telan lorong, menyisakan kesunyian yang melegakan. Hama telah dibasmi. Kini saatnya menanam bunga. Aryo merapikan jasnya, lalu menekan tombol interkom di mejanya. Bawa dia masuk. Pintu terbuka kembali. Kali ini, bukan monster yang masuk, melainkan seorang malaikat yang kebingungan. Sari melangkah masuk dengan ragu, diapit oleh sekretaris pribadi Aryo. Gadis itu masih mengenakan kemeja putih kusamnya yang bernoda air got, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya masih sembab. Ia tampak sangat kecil dan kontras di tengah kemewahan ruang rapat itu, seperti bunga liar yang tumbuh di tengah lantai marmer istana. Sari memandang sekeliling dengan takjub dan takut. Matanya kemudian terkunci pada sosok pria gagah di ujung meja. Ia menyipitkan mata, mengenali wajah tua itu, namun otaknya menolak percaya bahwa pria berjas sultan itu adalah OB bisu yang tadi ia tolong. Aryo tersenyum. Kali ini, senyumnya hangat, kebapakan, dan penuh cahaya. Ia berjalan menghampiri Sari, mengabaikan protokol, dan langsung menggenggam kedua tangan kasar gadis itu dengan erat. Sari, sapa Aryo lembut. Sari gemetar. Bapak. Bapak benar-benar pemilik gedung ini. Aryo mengangguk. Gedung ini milik saya, Nak. Tapi hari ini, kamu mengajarkan saya bahwa kekayaan sejati tidak tersimpan di brankas bank, tapi di dalam hati. Aryo menuntun Sari untuk berdiri di samping kursi kebesarannya, menghadap para direksi. Ia berbicara lantang, mengumumkan kepada seluruh kerajaannya. Dengar semuanya. Gadis ini, saat saya menjadi debu di bawah kaki orang lain, dia adalah satu-satunya yang mengulurkan tangan. Dia membagi rotinya, harta satu-satunya, kepada saya. Dia membersihkan noda di wajah saya dengan tangannya sendiri. Aryo menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Sari, kamu tidak perlu lagi magang di gudang arsip. Mulai hari ini, saya mengangkat kamu menjadi staf khusus direksi dengan beasiswa penuh untuk melanjutkan kuliah S2 Manajemen Bisnis di London. Semua biaya hidup, apartemen, dan kebutuhan keluargamu di kampung, saya yang tanggung pribadi seumur hidup. Ruangan itu hening sesaat, sebelum meledak oleh tepuk tangan riuh. Para direksi berdiri, bertepuk tangan tulus kali ini. Bukan karena takut pada Aryo,
Tapi karena tersentuh melihat keadilan yang begitu indah ditegakkan, Sari menutup mulutnya. Tangisnya pecah seketika. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis haru yang membuncah. Ia jatuh bersimpuh di kaki Aryo, hendak mencium tangannya, tapi Aryo segera menahannya dan memeluknya layaknya seorang cucu kandung. "Jangan bersujud pada manusia, nak," bisik Aryo di telinga Sari. "Tegakkan kepalamu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi orang kecil. Kamu adalah bagian dari keluarga Grand Horizon." Di luar jendela kaca raksasa, matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya oranye keemasan yang memandikan seisi ruangan dengan nuansa surgawi. Aryo dan Sari berdiri berdampingan melihat pemandangan kota Jakarta dari puncak dunia. Di bawah sana, di trotoar yang dingin, mungkin Denny sedang meratapi nasibnya. Tapi di sini, di puncak menara ini, kebaikan hati baru saja dimahkotai dengan kemenangan yang mutlak. Aryo menatap pantulan wajah mereka di kaca jendela. Ia melihat masa depan perusahaannya di mata Sari yang bening. Ia tersenyum puas. Sandiwara ini telah berakhir dengan skenario terbaik yang pernah ditulis oleh takdir.